gitu loh. Nah ini mudah-mudahan ini tadi malam kita bicarakan panjang lebar di Padang Bulan, dan mudah-mudahan Anda juga memiliki mekanisme pribadi seperti itu. Tapi jangan juga membenci orang yang di antara situ. Pahamilah mereka dengan cinta. Kenapa seorang ustadz, kenapa seorang kiai sangat suka duduk di situ? Dan kalau ada orang yang marah kenapa dia di situ, maka dia bilang kamu nanti kehilangan barokahku loh, gitu ya. Pahamilah dengan cinta. Dia memang tidak punya kepercayaan diri yang memenuhi syarat untuk tidak seperti itu. Dia kuatnya itu hanya seperti itu. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Maafkanlah, pahamilah. Dan tidak usah marah sama dia. Ya sudah, tidak apa-apa, dia kuatnya seperti itu. Ada orang memfitnah saya, cara berpikir saya begitu. Loh, dia tuh kuatnya hanya memfitnah. Untuk tidak memfitnah kan butuh kekuatan besar. Dia tidak punya kekuatan itu. Kekuatannya itu terbatas pada memfitnah saya. Jadi sudahlah, tidak apa-apa, alhamdulillah. Oh, dia juga tidak pernah bikin perjanjian untuk tidak memfitnah saya kok. Jadi tidak ada masalah. Silakan, gitu loh. Tidak ada masalah. Oh, memang dia kerdil kok. Memang dia bisanya cuma seperti itu kok. Dia tidak punya apa-apa yang lain kecuali menutupi lubang di hatinya dengan fitnah-fitnah kepada orang yang lain. Wah, ini katanya sukses sih Pak album kita, sukses ya. Sebut terus, oke. Untuk masa depan Indonesia, satu rumus, tapi saya minta nanti kalau masih ada waktu, Sabrang mohon menambahi dengan batas yang dia bisa tentukan. Teman-teman sekalian, menurut Mas Iwan tadi kan sudah gelap pekat ini sudah. Sampai ada yang mau datang ke istana 10 orang bawa obor. Obor itu mowo, kalau namanya Sabrang mowo itu karena saya punya insting, ini anak akan menyeberangi sesuatu yang panas. Dan ternyata dalam waktu sangat cepat dia alami itu. Tapi karena dia lulus, maka dia akan menjadi damar, panuluh yang menyului banyak orang. Yang dia tidak bisa sului adalah istrinya sendiri dan dirinya sendiri. Itu kira-kira. Nah, dalam kegelapan seperti itu Mas, kalau di tikungan iblis, Nyun Sewu ini sekalian ya, di tikungan iblis, tokoh Nevi Budianto yang memerankan Prawito mengatakan, intervensi dong Tuhan, intervensi dong. Ini nggak bisa selamat kalau engkau tidak intervensi, kata Prawito seperti itu. Jadi ini hanya bisa ditolong kalau Tuhan ikut campur. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah saya omongkan. Nah, ikut campurnya Tuhan itu ada 3 macam. Satu, bencana alam besar-besaran yang mau tidak mau akan merubah cara berpikir kita dan cara hidup kita. Nomor 2, bencana sosial, depresi ekonomi akan terjadi dan kita akan mengalami kesedihan, kesulitan yang akan menumbuhkan kesadaran baru dan kehati-hatian yang baru. Nomor 3, hidayah. Hidayah ini bisa orang diberitahu oleh Allah, ini loh pemimpinmu, itu yang paling sederhana. Tapi hidayah itu bisa lebih besar, yaitu berupa apa yang tadi saya sebut ijtihad, yaitu Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang selama ini belum dikenal oleh puncak cara berpikir manusia. Tuhan akan membukakan pintu-pintu untuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi. Namanya gitu. Jadi untuk ngomong ini sederhana kok Mas. Anda sekarang ini sedang tidak percaya kepada sesuatu yang akan terjadi. Dan sangat wajar Anda tidak percaya. Yang saya maksud tidak percaya itu begini. Anda punya handphone sejak tahun berapa? 10 tahun? Oke, 10 tahun. 20 tahun yang lalu sudah ada handphone belum? Kalau waktu itu dikasih tahu ada handphone, percaya enggak? Kalau waktu itu Anda dikasih tahu besok itu ada alat segini, kamu bisa ngomong sama orang lain, wajahnya muncul di sini, namanya video call. Percaya enggak Anda? Enggak percaya. Zaman Anda nonton di tim tahun 70-an film di situ, terus ada orang ngomong besok bioskop ini enggak ada, karena setiap orang punya bioskop sendiri-sendiri. Kan Anda nggak bisa bayangin apa yang maksudnya punya DVD. Sekarang Anda bisa nonton bioskop anytime yang Anda mau.
Jadi begitu banyak hal yang dulu kita tidak mau percaya, sekarang terjadi. Dan sekarang Anda sedang tidak percaya kepada apa yang akan terjadi. Dan ketidakpercayaan itu menyiksa orang-orang yang sudah tahu. Itu loh Mas. Orang yang sudah tahu sekarang ini tersiksa. Bukan hanya tersiksa, dia bahkan dihukum, dia ditahan, dia dihadik, dia difitnah, dia di macam-macam. Sebagaimana setiap nabi mengalami. Tapi Indonesia akan mendapatkan bagian yang paling mendasar dari hidayah itu tadi. Di antara 4 negara yang lain. Tapi saya tidak bisa menyebut sampai lebih detail. Tapi intinya adalah kalau ada penemuan baru, maka dunia akan berubah. Kalau penemuannya itu menyangkut sesuatu yang sekarang menjadi komoditas global, maka komoditas global akan berubah. Anda tahu kekeliruan sebuah perusahaan di Amerika saja bisa menjebolkan seluruh dunia. Kalau ketika Anda pakai pager, begitu pindah ke handphone, perusahaan pagernya kalau tidak segera antisipatif kepada handphone, kan perusahaan pagernya hancur, kan begitu. Bioskop-bioskop hancur kalau tidak antisipatif terhadap VCD dan DVD. Nah nanti akan ada kehancuran-kehancuran. Sekarang modal-modal besar di tingkat konglomerat yang sudah semula akan dipakai untuk membiayai calon-calon mereka yang mereka dukung untuk 2009, sekarang batal. Betul enggak? Batal. Enggak ada duitnya sekarang. Dan negara kita setengah mati untuk ngerem, setengah mati untuk meningkatkan ekspor dan menekan sesedikit mungkin impor dan seterusnya. Menurut Anda itu baik atau buruk 2009 tidak ada modal besar? Dari sudut tidak ada putaran uang sebagaimana biasanya itu negatif, tapi dari sudut bahwa politik tidak bisa ditender-tenderkan terus-menerus, tapi akan muncul kemurnian-kemurnian baru, itu menjadi baik. Kan begitu teman sekalian. Nah, saya punya perjanjian untuk tidak mengemukakan sampai lebih jauh mengenai penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya itu, tapi intinya adalah Anda ini bangsa yang oleh Allah benar-benar dijadikan bangsa teladan. Tapi Anda sekarang ditunjukkan dengan cara menghancurkan mental Anda, supaya Anda tahu bahwa Anda itu mentalnya bagus. Kalau Anda pemain sepak bola dikasih sakit kaki, maka Anda akan menyadari sebenarnya kaki Anda kan hebat. Tapi orang Indonesia ini belum tahu bahwa dengan Anda dikasih sakit mental, Anda masih belum tahu bahwa sesungguhnya mental Anda sangat kuat, gitu loh. Kalau Anda kehilangan istri, baru mencintai istri kan gitu kan. Tapi ini kehilangan istri tetap saja tidak cinta sama istri. Itulah orang Indonesia. Maka dia akan menjadi penerima hidayah terakhir setelah beberapa negara. Setelah Amerika, A, B, C, D, baru nanti Indonesia. Karena yang paling bandel adalah bangsa Indonesia. Kenapa paling bandel? Karena dia yang paling tahan penderitaan, dia yang paling tahan kesengsaraan, dia yang bisa melakukan revolusi paling cepat yang pernah ada di dalam peradaban manusia. Orang Indonesia itu bisa sangat khusyuk, tapi beberapa jam kemudian bisa sangat gak karu-karuan. Esok jele sore tempe, esok jele meneh sore meneh tempe gitu. Pokoknya kita tuh bolak-balik yang disebut Mas Lutfi Yazid tadi. Bolak-balik itu dengan gampang. Itu menunjukkan kehebatan Anda. Kan kalau pesawat itu naiknya begini kan darah Anda akan mengucur Mas, tidak kuat. Tapi orang Indonesia kuat Mas. Pesawatnya tidak perlu gini ini, buat ini kuat. Maka tidak ada jenis kriminalitas melebihi Indonesia. Di seluruh dunia mutilasi itu belum tuh seabad sekali terjadi. Di sini itu tanganan sehari-hari. Yang mutilasi mbah-mbah ya bisa, ibu-ibu ya bisa. Coba bayangin. Tidak ada orang yang melebihi Indonesia. Ini siapa kamu ini? Kalau kamu ngomong mengenai angkatan 28, Yong Yafa, Yong Ambon, Yong Celebes. Ada orang Celebes, ada orang Ambon, ada orang Yafa itu mulai kapan? Dalam skala berapa abad?